Film dimulai dengan narasi dari Eddie. Karakter utama dalam film ini seorang jurnalis muda yang baru saja kembali dari London ke kampung halamannya Yorkshire untuk bekerja di Yorkshire Post sebagai jurnalis. Eddie diperkenalkan kepada detektif Jobson, seorang perwira polisi senior. Eddie diberi waktu 1 bulan oleh bosnya Mr. Hadley untuk membuktikan diri. Eddie bertekad untuk mengambil alih posisi Jack wartawan, seorang senior, dan tidak akan membiarkan Jack ikut campur dalam urusannya. Eddie mengikuti konferensi pers yang diadakan oleh polisi mengenai hilangnya Claire Campley, bocah berusia 10 tahun yang hilang saat pulang sekolah pada 3 September. Dia memakai jaket merah, seragam sekolah abu-abu, dan sepatu boots Wellington merah. Ibunya sangat terpukul dan memohon siapapun yang melihat anaknya untuk melapor. Dia yakin Claire tidak kabur sendiri karena dia anak yang bahagia. This is Detective Superintendent Jobson. All right. Giving him a month to prove himself. Yep, how's on? Gentlemen, from Morley Grange, Junior and Infant. Mrs. Kempley now would like to... And I know she wouldn't just... Eddie tiba di rumah dengan perasaan bersalah karena terlambat datang ke acara pemakaman ayahnya. Ayah Eddie, William, dikenang sebagai penjahit terbaik. Dia dikenal sebagai orang yang reliable atau bisa diandalkan. Obrolan santai keluarga berubah menjadi diskusi tentang kasus Claire. Keluarga Eddie mulai menghubungkan titik-titik kasus. Ternyata Claire bukan anak pertama yang hilang di kota ini. Mereka menyebutkan nama-nama lain, seorang anak dari Rochdale dan Janet Garland dari Castleford. Anak-anak ini tidak pernah ditemukan dan polisi tidak pernah menangkap pelakunya. Eddie mencari berita yang telah disebutkan tadi, dan benar anak-anak itu menghilang dan tak pernah ditemukan juga, dan mereka juga memiliki umur yang gak jauh beda sama Claire. Eddie tiba di kantor dan disambut dengan nada mengejek. Eddie dianggap sebagai wartawan gagal yang terpaksa pulang kampung untuk meniti karir di sini. Eddie mempresentasikan temuannya kepada Mr. Hadley. Ia tidak hanya bicara soal Claire, tapi juga 2 gadis yang hilang lainnya. Semuanya berusia antara 8 sampai 10 tahun. Semuanya menghilang dalam jarak beberapa mil satu sama lain. Eddie memperingatkan bahwa ini bisa menjadi kasus besar. Hadley ragu kasus ini akan mengangkat pembaca korannya karena fakta lapangan koran dia laku bukan bacaan berat-berat seperti ini, melainkan dari kuis yang dimuat di koran. Hadley setuju dan memperbolehkan Eddie untuk wawancara polisi bernama Bill Molloy. Molloy mencurigai kaum Gypsy atau pendatang sebagai pelakunya. Eddie tampak skeptis terhadap teori malas polisi ini. Hadley memberikan peringatan jangan cari masalah dengan polisi. Hadley dan perusahaan Yorkshire Post punya hubungan baik dengan kepolisian. Hadley ingin menjaga hubungan itu tetap aman. They're all aged between 8 and... This is my story. What about working class males? Don't cock it up, eh? Eddie mengeluh kepada Barry, temannya, bahwa Hadley tidak yakin dengan teorinya. Seperti biasa, bosnya itu hanya memberikan nasihat standar, jangan buat keributan. Barry dan Eddie sepakat bahwa kasus-kasus anak hilang tersebut memiliki hubungan dengan kasus lain. Barry memandang kasus ini lebih besar dengan menyebut antek-antek asing dan pemerintahan. Tapi Eddie di sini masih terlalu naif, dia menganggap mungkin ini kasus kriminal biasa. Setelah itu datang seorang pria menghampiri Barry dengan gaya lenturnya. Dia ini seorang boti bernama Bob Johnson. Lalu setelah itu Barry pergi bersamanya dengan alasan urusan bisnis. Setelah itu Eddie dihampiri oleh seorang perempuan yang mengatakan kalau dia rindu, dan mereka pun melepas rindu dengan mantap-mantap. Selesai mantap-mantap, Eddie mendapatkan telepon dari seseorang tak dikenal. Penelpon menantang kepada Eddie jika ia benar adalah seorang jurnalis. Informan ini memberitahu Eddie bahwa jika dia ingin melihat bagaimana polisi menangani kaum Gypsy, dia harus segera pergi ke lokasi pintu keluar Hanslet Beeston di jalan tol M1. Eddie langsung menuju lokasi. Ini adalah tempat perkemahan kaum Gypsy. Keadaan parah, sudah terbakar dan hancur tanpa ada bantuan atau pihak aparat membereskan masalah ini. Lalu Eddie bertemu dengan Barry. Eddie tampak sangat syok setelah melihat perkemahan Gypsy yang dibakar habis. Barry tidak terkejut sama sekali. Ia menjelaskan bahwa Bill Molloy memang sangat membenci kaum Gypsy.
Ditambah pembakaran perkemahan Gipsy itu bukan hanya karena kebencian rasial atau pencarian anak hilang, melainkan karena masalah tanah. Tanah tempat Gipsy bermukim ternyata sudah ditandai untuk proyek baru. Proyek tersebut adalah milik John Dawson, seorang pengembang properti besar dan sangat berkuasa. Setelah itu, Eddie menemui Bill. Dia mencoba membuka percakapan dengan sopan, menanyakan perkembangan kasus Claire. Jawaban Bill sangat dingin dengan mengatakan semuanya tidak ada hasil. Bahkan langsung menyimpulkan bahwa gadis itu mungkin sudah tewas. Eddie memberanikan diri membawa nama korban-korban lama dan menghubungkannya dengan kasus pembunuhan berantai terkenal. Bill tidak terkesan dengan teori Eddie. Dia meremehkan Eddie dengan memanggilnya brengsek kecil yang sombong. Bill muak, tak ingin bicara lebih lama, lalu mengusir Eddie. Eddie lagi mandang poster gadis hilang. Dia ditegur oleh warga sekitar dan memberitahu kalau jasad Claire sudah ditemukan di lokasi proyek bangunan dan sudah dimuat di berita koran juga. Eddie kesal ke kantornya karena merasa dihianati. Tiba-tiba ada berita Claire muncul tanpa pemberitahuannya. Dia menemui Hadley bertanya statusnya apakah dikeluarkan atau tidak. Eddie tidak dikeluarkan, kata Hadley, tapi perannya digeser. Jack yang akan memegang berita utama penemuan mayat. Hadley memberikan tugas lain kepada Eddie. Dia diminta pergi ke sebuah rumah bernama Shangri-La. Rumah ini milik John Dawson yang sempat dibahas Barry sebelumnya. Eddie menjadi pendamping Barry untuk menyelidiki kasus korupsi John Dawson yang dilaporkan oleh istrinya sendiri. Eddie masih memiliki rasa penasaran. Eddie bertanya siapa yang menemukan mayatnya, dan Hadley menjawab bahwa itu adalah seorang kuli bangunan di Fitzwilliam. Hadley memperingati Eddie untuk tidak pergi ke sana, tapi nyatanya ia pergi ke Fitzwilliam. Eddie disambut oleh Miss Cole yang tampak sangat protektif dan lelah karena tindakan polisi terhadap anaknya. Cole ini adalah ibunya Leonard, kuli bangunan yang dimaksud Hadley barusan. Polisi sempat mengira Leonard lah pembunuhnya. Cole bersikeras bahwa Leonard adalah anak baik dan polisi akhirnya sadar bahwa mereka salah tangkap. Setelah obrolan panjang, ayah dan ibunya Leonard mengizinkan Leonard untuk menunjukkan lokasi penemuan mayat kepada Eddie. Leonard membawa Eddie, dia melihat sebuah kubangan bekas pembangunan. Leonard menjelaskan dia menemukan mayatnya di kubangan tersebut dalam keadaan mengambang dan Claire memakai sayap, kata Leonard. Setelah dari rumah Leonard, Eddie membawa foto Claire melintas di sekolah. Eddie menemui Jack, dia bilang baru saja bertemu dengan Leonard. Jack bilang bukannya Eddie dilarang menyelidiki kasus ini oleh Hadley, tapi bagi Eddie dia tak ingin menyerah begitu aja. Dia memiliki ambisi untuk menulis kasus ini. Eddie meminta kepada Jack detail otopsi Claire karena hanya Jack yang hadir pada otopsi. Jack tidak mau memberikan detailnya. Dia cuma bilang kalau Claire disiksa, dicekik, dan diperkosa. Setelah itu Eddie pulang sedang menyusun koran kasus penculikan, lalu dihampiri oleh ibunya membawa amplop pemberian dari Jack. Ternyata isinya adalah detail laporan otopsi dan beberapa foto Claire. Di sini Eddie sampai nggak kuat ngelihatnya. Ada tulisan di kulit Claire bertuliskan 4 love. Besoknya Eddie mengantarkan Barry ke rumah mewah John Dawson. Tapi Eddie tidak turun ikut dengan Barry. Eddie ingin lanjut investigasi soal penculikan dengan menemui ibu korban lain. Eddie sampai di rumah Paula Garland, ibunya Janet Garland, yang menghilang beberapa tahun lalu. Eddie meminta ngobrol sebentar perihal kejadian yang menimpa anaknya. Eddie memiliki kesempatan. Eddie ingin meminta pendapat Paula mengenai kepolisian. Kata Paula, seharusnya mereka bisa menemukan Janet, tapi nyatanya tidak. Obrolan ini semakin dalam membuat Paula teringat kembali memori kelam hidupnya. Paula marah dan mengusir Eddie. Eddie kembali bersama Barry. Barry bilang ayah Janet, suami Paula, ternyata sudah tewas setahun yang lalu karena bunuh diri menggunakan shotgun. Penyebabnya karena depresi kehilangan anaknya. Barry juga menegur Eddie kenapa dia kurang riset masalah ini dan baru mengetahuinya setelah Barry memberitahunya. Lalu Barry menceritakan hasil pertemuannya dengan istri John Dawson, yaitu Marjorie Dawson. Barry bilang Marjorie sedang dalam bahaya. Marjorie diancam oleh suaminya sendiri dan antek-anteknya. Untuk lapor polisi saja percuma karena sebagian besar dari mereka telah dikuasai oleh John.
John mendirikan dana perwalian properti senilai 100 juta euro. Barry meminta Eddie menyelidiki siapa saja yang duduk di dewan direksi perusahaan tersebut. Dia yakin akan menemukan nama-nama pejabat atau polisi senior di sana. Ini menjelaskan mengapa perkemahan Gypsy dibakar untuk memuluskan proyek raksasa ini. Setelah berpisah dengan Barry, Eddie akan pergi menggunakan mobilnya. Tiba-tiba Eddie dihentikan oleh polisi. Tanpa aba-aba dia diancam untuk tidak mengganggu. Setelah itu mereka pergi. Malamnya Eddie ke bar, dia bertemu dengan Paula. Eddie duduk sebentar di sebelahnya dan ngobrol. Eddie bertanya apakah Paula melapor polisi. Paula bilang dia tidak melapor. Lalu Eddie meminta maaf soal pertemuan terakhir yang membuat Paula teringat masa lalu. Paula sudah memaafkan Eddie, lagi pula kata Paula itu adalah tugasnya Eddie. Setelah itu Paula pulang. Dan pada malam-malam Paula sampai di rumah, ternyata Eddie sudah menunggu di depan rumahnya Paula. Eddie turun menghampiri Paula dan mereka berakhir mantap-mantap. Besoknya Eddie dibangunkan diberi kabar tentang Barry. Dia langsung menuju kantor dan ternyata Barry telah meninggal dunia. Kematian Barry janggal karena rem blong. Dia menabrak mobil van, wajahnya tersayat karena pecahan kaca mobil. Polisi mengatakan Barry tewas karena mabuk. Ditambah polisi tidak mengecek rem mobil Barry. Ini menjadi mencurigakan bagi Eddie. Baru aja Barry bercerita tentang ancaman dari John kepada istrinya, Jack sebagai senior. Meskipun tidak suka kepada Eddie, dia mengatakan apakah Eddie masih mau menggali informasi lebih dalam. Eddie menghampiri TKP. Di sini ia bertemu dengan polisi baik bernama Bob Foster. Bob menjelaskan kecelakaan menimpa Barry. Barry menabrak mobil van yang membawa lembaran kaca dari belakang. Lalu Barry tewas di tempat. Bob memberitahu bahwa pemeriksaan kematian akan dilakukan besok. Eddie merasa ini sangat aneh karena pemeriksaan dilakukan cepat, biasanya lama. Setelah itu Eddie pergi. Eddie kembali ke kantor memberikan berkas kepada Hadley. Sebuah tragedi penemuan mayat angsa misterius dalam keadaan dimutilasi, hilang sayapnya. Hadley menegur Eddie jangan terlalu keras. Dia takut nasib Eddie sama seperti Barry. Jangan lagi sangkut pautkan apapun dengan kematian Claire. Setelah itu Eddie ke rumah sakit jiwa. Eddie berpura-pura menjadi Eric, keponakan Marjorie, agar diizinkan masuk oleh perawat. Ya, istrinya John dirawat di rumah sakit jiwa. Perawat memberitahu bahwa Marjorie telah diberi obat penenang karena kondisinya sangat buruk. Saat Eddie diantarkan dan berdua dengan Marjorie, Eddie dengan jujur mengaku sebagai jurnalis. Eddie memberitahu Marjorie bahwa temannya, Barry Gannon, telah tewas semalam. Marjorie mulai meracau dan berkata bahwa suaminya dulu selalu sangat berhati-hati. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang sangat menghantui Eddie. Dia bilang, "Kau berbau kematian." Di tengah ketakutan dan histerisnya, Marjorie membisikkan petunjuk kunci, beritahu mereka tentang yang lainnya. Pertemuan harus berakhir karena perawat membawa security untuk mengusir Eddie. Eddie sekarang sadar posisinya dalam bahaya. Dia tidak ingin membahayakan ibunya, jadi dia memilih pergi dan menginap di tempat lain untuk sementara waktu. Lagi pula dia masih menyelidiki kasus pembunuhan dan penculikan Claire yang membuat semakin paranoid. Pada satu malam dia bertamu lagi ke rumah Paula. Terungkap di sini bagaimana Eddie bisa dikejar oleh polisi. Karena setelah pertemuan pertama kali Eddie dengan Paula, John Dawson datang ke rumah Paula dan Paula menceritakan Eddie kepada John. Tapi Paula tidak pernah bercerita kepada polisi, yang artinya polisi bekerja untuk John. Eddie terkejut Paula bisa dekat dengan John. Menurut Paula, John adalah sosok baik dermawan, menolongnya di masa-masa sulit. Eddie langsung bilang kepada Paula kalau John adalah penculik gadis-gadis sekolah selama ini, yang mungkin menculik Janet juga. Hal itu bisa dibuktikan. Penemuan jasad Claire pada tempat konstruksi milik John ini menandakan bahwa bukti John melakukan pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan gadis. Paula menolak percaya awalnya, tapi ketika mendengar perkataan Eddie tentang tidak ada yang peduli pada gadis-gadis yang menghilang, "Aku datang dan peduli dengan semua itu." Paula tangisnya pecah dan mempercayai Eddie. Dari sini hubungan mereka semakin erat dan saling membutuhkan. Pada pagi harinya, Eddie terbangun. Dia melihat Paula yang sedang berada di kamar anaknya, seolah-olah sedang bermain dengan anaknya. Paula cerita dia selalu melakukan ini,
tapi anaknya tak pernah kembali. Eddie di sisinya menenangkan Paula yang ternyata selama ini hidup depresi. Lalu Eddie menghadiri pembakaran mayat Barry. Setelah selesai dia melihat Bob Johnson, teman Boti Barry, tapi dia langsung pergi ketika melihat Eddie. Dan di sini Eddie bertemu dengan John Dawson pertama kali. John mengajak Eddie berkeliling. John membuka pembicaraan dengan mengeluh tentang kondisi Inggris tahun 74. Dia menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap semua kelompok minoritas. John langsung pada poin utamanya. Dia bertanya apakah Eddie mau melanjutkan perjuangan Barry. John mengklaim dia punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Barry. Dia mengaku sering memberi Barry informasi tentang pejabat yang korup. Ini adalah upaya John untuk bisa membungkam Eddie dan mengalihkan bahwa Barry tewas bukan karenanya. Lalu John menepi di Karachi Club miliknya dan mengajak Eddie untuk bertemu lagi nanti Sabtu. John punya sesuatu untuk Eddie katanya. My wife is a very unwell woman. Speak to her again. Won't be your hand that gets smashed. Eddie berada di bar, dia diberitahu oleh penjaga ada yang ingin bertemu dengannya di luar. Dan ternyata dia adalah Bob Johnson, teman Boti Barry. Meskipun kelakuan dia kayak setan, ternyata ada gunanya juga. Dia memberikan paket untuk Eddie dari Barry. Bob mengaku dia suka sama Barry, dia orang baik dan pernah mengatakan bahwa Barry ingin membantu Eddie kepada Bob. Setelah itu, ia pun pergi. Isi amplop itu adalah foto-foto pejabat dan foto John Dawson. Tak lama selang amplop ini diberikan, Eddie mendapatkan kabar pembunuh Claire telah ditemukan. Seseorang bernama Michael. Di hari itu juga dia diadili langsung. Michael tampak kebingungan. Michael ini anak spesial. Dia dipaksa mengaku dan ia sendiri juga nggak ngerti kenapa ada di sini. Eddie yang melihat ini secara langsung geram dan tidak percaya. Eddie pergi ke kantor, tidak ada yang memiliki pandangan yang sama dengannya. Dia berpikir Michael bukanlah pelakunya, tapi Hadley dan Jack tidak setuju dengan tuduhan itu. Bagi mereka, Michael sudah mengaku dan masalah selesai. Lalu laporannya akan diterbitkan di koran. Dari sini Eddie mengerti, Yorkshire Post, tempat Eddie bekerja, telah bekerja sama dengan polisi. Ditambah ada undangan di meja Hadley, undangan dari John Dawson. Bukannya menjelaskan, Hadley malah mengusir Eddie. Eddie ke rumah Paula, dia menginap lagi di sini. Dan pada pagi harinya, Paula bangun duluan, dia pergi ke belakang rumah jalan sendirian. Eddie mengikuti, ternyata ia pergi ke rumah John Dawson dan masuk dengan mudah ke rumahnya John. Hari Sabtu pun tiba, Eddie menepati janji John. Dia bertemu lagi dengannya. Dalam pertemuan ini dibuka dengan bertanya soal Paula. John mengaku Paula adalah teman lama. Lalu John memamerkan maket proyek ambisinya, sebuah pusat pembelajaran modern di Hanseld Car. Lokasi konstruksi milik John adalah tempat di mana mayat Claire Campley ditemukan. Eddie bertanya apakah Bill Molloy salah satu investor dari pembangunan ini. Kata John, iya. Setelah itu, John memberikan sebuah amplop berisikan foto mesum seorang anggota partai lawan politik John. John ingin Eddie mempublikasikan foto tersebut dan Eddie dijanjikan jabatan oleh John. Eddie menolak, dia tidak ingin menjadi jurnalis bayaran. Dia tidak ingin disamakan dengan polisi yang menjaga John. John marah atas penolakan ini. Dia menyebut Barry kedua kepada Eddie. Setelah itu, John mengusir Eddie. Eddie kembali ke Paula dan ia langsung menginterogasi Paula soal John. Paula mengaku bahwa dirinya memang datang menemui John dan terungkap sudah semuanya. Paula selama ini dibiayai hidupnya oleh John, menjadi budak seksnya. Paula mengatakan bahwa John bercinta pada siapapun yang ia inginkan. Eddie yang udah sayang sama Paula, dia pun mengajak pergi Paula dari kota ini. Untuk menyelesaikan semua ini dan meninggalkan kota Yorkshire, Eddie pergi menemui polisi baik bernama Bob Foster yang pernah kita lihat sebelumnya di TKP kecelakaan Barry untuk memberikan bukti-bukti korupsi polisi dan beberapa pejabat yang pernah dikumpulkan oleh Barry. Eddie yakin Bob adalah polisi baik. Eddie kembali ke rumah Paula, tapi Paula tidak ada. Eddie masuk melalui jendela, yang dia temukan hanyalah sebuah undangan dari John Dawson. Malam itu Eddie ke rumah John yang sedang mengadakan pesta. Dia menyapa Hadley dan Bill yang sedang ngobrol. Eddie langsung mencari John, dia ingin tahu keberadaan Paula. Jawaban John cuma bilang Paula sudah pergi jauh. Setelah itu Eddie diusir. Is he bleeding yet?
Eddie dibawa ke mobil. Dia tiba-tiba sudah berada di suatu tempat dalam keadaan telanjang, disiram layaknya tahanan penjahat kelas kakap. Ternyata Eddie di sini akan disiksa. Dia dipukuli tangannya menggunakan borgol oleh polisi yang pernah menegur Eddie di parkiran. Sementara itu, Bob Foster, dia memberikan bukti kepada detektif Jobson. Eddie setelah disiksa, dia dibawa untuk melihat mayatnya Paula. Di sini juga ada Bill yang menyerang mental Eddie. Lalu Bill dipanggil oleh Jobson. Ya, terungkap Eddie dibawa ke kantor polisi. Bill sangat marah kepada Eddie, dia telah membongkar dirinya. Maka dari itu, Eddie dibawa oleh 2 polisi ke dalam mobil dan yang terjadi. Polisi itu ternyata cuma main-main, bercanda doang. Dia mengisi peluru mainan hanya untuk menakuti Eddie. Lalu polisi itu mengisi peluru sungguhan ke pistol dan memberikan pistol itu kepada Eddie. Setelah itu Eddie diturunkan di tempat antah berantah. Sementara itu bukti-bukti dari Barry dilenyapkan oleh Jobson atas perintah Bill. Kebenaran tidak terungkap. Jobson di bawah tekanan Bill tak berkutik. Dan ajaibnya kita melihat scene selanjutnya, Eddie berhasil selamat. Dia langsung pergi menuju rumah John, menabrak pagar rumah, menerobos masuk. Namun pada saat ia masuk, dia hanya menemukan Marjorie dalam keadaan linglung, di hadapannya obat-obatan. Eddie bertanya keberadaan John, Marjorie malah ngaco menjawabnya. Setelah itu Eddie menelpon ibunya hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ibunya menyuruh pulang, tapi Eddie menolak karena dia ingin menyelesaikan ini semua. Eddie membawa Marjorie ke klub Karachi, menemui John di sini. Dalam keadaan marah besar, Eddie tanpa ampun memukul polisi yang telah menyiksanya, lalu menembak bodyguardnya John. Di sini, Eddie duduk di pinggir John dan bertanya, "Apa yang kau lakukan kepada anak-anak?" John langsung mengaku dia adalah pelakunya. Kata John, semua itu adalah kelemahannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah John tewas dibunuh oleh Eddie. Eddie keluar sendirian, dia membunuh dalang dari semua ini. Sosok kuat di balik praktik korupsi di kota Yorkshire. Dia dikejar oleh kawanan polisi. Bukannya kabur, Eddie malah memutar balik mobilnya dan menabrakkan dirinya ke mobil-mobil polisi. Film pun tamat. Ya, kejahatan ini memang sulit dimusnahkan di muka bumi ini. Oke, baiklah, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.